Yang kami hormati bapak-bapak dan ibu-ibu, dan yang kami banggakan para siswa-siswi, putra-putri, dan anak-anak yang hadir di majelis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Para hadirin jamaah Ahad pagi yang dimuliakan oleh Allah, pertama-tama marilah kita bersama-sama menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan kebaikannya Allah Subhanahu wa ta'ala saat ini telah memberikan kita berbagai macam nikmat, baik nikmat iman, baik nikmat Islam, maupun nikmat ihsan. Kata malaikat Jibril, ma huwal iman wa ma huwal Islam wa ma huwal ihsan. Maka nikmat yang Allah berikan berupa nikmat iman kepada kita ini adalah nikmat di mana kita saat ini sedang memiliki akidah dan kepercayaan serta keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang pagi ini lagi nggak yakin sama Allah atau enggak? Ada? Yakin semua sama Allah? Yakin? Yang kedua, nikmat apa lagi? Nikmat Islam. Kalau nikmat Islam itu adalah kita dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dikasih tenaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehendak Allah dengan kehendak kita, atau kehendak kita dengan kehendak Allah bertemu, sehingga kita bisa melafalkan syahadat, kita bisa melaksanakan sholat, kita bisa menunaikan puasa, menunaikan zakat, menunaikan ibadah haji. Itu nikmat apa? Nikmat Islam, karena kaitannya dengan syariat. Jadi kalau orang bisa pagi-pagi berangkat ke masjid, sholat berjamaah, itu nikmat atau bukan? Nikmat. Kalau orang sudah saatnya dia sholat subuh, lalu dia tidak melaksanakan sholat subuh, nikmat apa bukan? Tidak nikmat. Tetapi itu adalah nikmah. Ya, bedakan antara ni'matun dengan nikmatun. Kalau ni'matun itu kenikmatan, karunia dari Allah. Tapi kalau nikmatun itu artinya adalah mara bahaya dari Allah, bencana dari Allah, kesengsaraan dari Allah. Itu nikmatun. Wayai sholat subuh, bangun-bangun, habis itu sudah ada, lalu kita nggak bisa berangkat jamaah ke masjid, udaranya masih dingin, akhirnya tarik selimut,
tidur lagi. Itu ni'matun atau ni'matun, nomor 1 apa nomor 2? Nomor 2. Karena apa? Jangan-jangan kita nggak sholat bukan karena kitanya yang malas, tetapi kita nggak sholat ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mau kalau kita menghadap dirinya. Jangan-jangan bukan karena malas ini kita, tapi karena Allah nggak mau kita menghadap kepada dirinya. Dan yang ketiga, kenikmatan itu adalah kenikmatan ihsan, yaitu kata Rasul, ma huwal ihsan, ketika ditanya oleh malaikat Jibril, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi ihsan itu adalah kita berbuat baik, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana atau seolah-olah kita melihat siapa? Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu bisa lihat Allah nggak? Boten. Nggak bisa lihat Allah ya. Fa'ilam takun tarahu, kalau kita nggak bisa lihat Allah, fa'innahu yaraka. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kita kapanpun, dimanapun, dalam kondisi dan situasi apapun. Jadi kalau kita mau melakukan suatu hal yang tidak pantas dan tidak baik, malu atau tidak? Malu. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian pengen lihat Allah nggak? Pengen ya? Kita semua pengen lihat Allah. Serius? Serius? Sekarang bapak-bapak, ibu-ibu pengen lihat Allah enggak? Sekarang, orang sekarang ini pengen? Tadi semangat, pengen. Sekarang pengen ya? Sekarang? Ya, nah, inilah tema yang saya akan masuk ke dalamnya, di mana akidah itu merupakan fondasi untuk membangun sebuah peradaban. Kalau kita mengenal peradaban itu, peradaban bahasa Arabnya adalah al-hadarah. Likulli ummatin hadaratun. Setiap umat itu ada hadarahnya. Dia punya peradabannya. Ada peradaban yang paling maju, ada peradaban yang belum maju, ada yang peradaban yang setengah-setengah maju, ada peradaban yang mundur. Dan peradaban paling maju itu pada saat zamannya Nabi Sulaiman, di mana dicontohkan ketika Nabi Sulaiman itu diberi tawaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kau pilih dari 3 hal? Kekayaan, apalagi kekuasaan, apalagi ilmu. Apa yang dipilih oleh Nabi Sulaiman? Yang dipilih oleh Nabi Sulaiman itu adalah ilmu. Jadi teknologi yang sekarang kita miliki, apa ini? Handphone. Itu pada zaman Nabi Sulaiman itu lebih canggih lagi. Belum ada apa-apanya. Ya. Teknologi pada zaman Nabi Sulaiman itu bisa memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Pada saat Nabi Sulaiman meminta kepada para pasukannya yang di situ ada manusia, ada jin, ada hewan-hewan dan lain sebagainya, siapa yang bisa memindahkan singgasana Ratu Belqis? Wa qala ifritun minal jinni ana atika qabla an taquma min maqamik, katanya. Tak bawa singgasana itu, saya pindahkan singgasana itu sebelum engkau itu berdiri dari tempat duduk. Wa qala alladziina 'indahu 'ilmun minal kitab, dan orang yang faham betul tentang Alkitab, kitab-kitab yang diajarkan pada masa
Nabi Sulaiman, ana atika bihi qabla an tartadda ilaika tarfuk. Ngacung, aku bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis itu ke hadapanmu sebelum matamu berkedip. Cepat di mata berkedip dengan kita bangun dari tempat duduk. Cepatan mana? Cepetan kita berkedip. Berarti canggih mana? Teknologi jin atau teknologi orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang Alkitab. Teknologi manusia apa jin? Manusia. Karena manusia bisa menghadirkan singgasananya Ratu Bilqis itu sebelum mata Nabi Sulaiman berkedip. Nek saiki ya, zaman sekarang ini kita pengen lihat Borobudur, bisa lihat Borobudur nggak? Bisa. Lewat mana? Google. Ya. Lewat Google, Pak. Lewat HP. Tapi ketika zamannya Nabi Sulaiman, entah kita yang akan dipindahkan ke depan Borobudurnya atau Borobudurnya dihadirkan ke depan kita. Dan sekarang ini sedang dipelajari tentang teknologi teleportasi. Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa ada keterikatan ruang dan waktu. Ini peradaban. Ini sinyal di mana di situ ada ayat yang mengatakan wa qala alladziina 'indahu 'ilmun minal kitab. Yang jawab itu orang-orang yang betul-betul memahami tentang kitab. Sekarang kitab kita apa? Al-Qur'an. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita kuncinya kita tidak akan mampu membangun sebuah peradaban. Kita tidak akan bisa membangun sebuah kemajuan kalau kita masih jauh dari Al-Quran, bukan HP, dari Al-Quran. Mau tanya apa saja di Al-Quran? Semua. Dan yang kedua, marilah kita sampaikan salawat serta salam kepada Rasulullah SAW, di mana beliau memberikan kepada kita sebuah pesan untuk senantiasa kita ingat-ingat. Kata Rasul, "Mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarallahu fi man 'indah." Jadi Rasulullah itu mengingatkan kepada kita semua, tidak akan ada suatu kaum yang berkumpul seperti ini, berkumpul di rumah, di antara rumah-rumah yang Allah miliki, kemudian mereka itu membaca Alkitab, membaca Al-Quran. Tadi korek Qurannya siapa tadi? Siapa tadi korek Quran? Mas Fairuz. Kelas berapa? 4. Wa yatadarasunahu bainahum. Dan setelah dibacakan ayat Al-Quran itu tadi, lalu dikaji apa-apa yang ada di dalamnya, maka niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan fadilah, keistimewaan, keutamaan kecuali 4 hal. Nazalat alaihimus sakinah, turun kepada dirinya ketenangan batin. Ibu-ibu batinnya tenang, Ibu. Tenang, Bu. Bapak-bapak tenang, Pak. Rada mikir-mikir ini, waduh, ini akhir tahun, berlibur kemana ya? Habis berapa ini? Belum lagi, waduh, bentar lagi semesteran. Waduh, ini udah pertengahan bulan, bentar lagi akhir bulan ya? Cicilan. Tapi saat kita berkumpul seperti ini, itu dilalah
Kelingan boten kelingan, Pak. Makanya nek orang pengajiannya bendino wis. Kenapa? Karena itu janjinya Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Illa nazalat alaihi musakinah. Untuk sementara waktu kegelisahan kita, kegundahan kita, kekhawatiran kita, ketakutan kita dicabut oleh Allah. Ini di majelis taklim itu seperti itu. Tapi di majelis taklim masih ada kegundahan, kegelisahan, ketakutan, hasad, iri, kedengkian, dan kekhawatiran. Nah, ini hati-hati. Ya. Karena tujuan Allah mengundang kita ke sini, kita ini cuma yang menyebar undangan aja. Panitia pengajian itu yang mengundang atau yang nyebar undangan? Sing nyebar undangan. Sing undang siapa? Sing undang itu ya Allah, Rasulnya. Mau wanti-wanti kita sebagai umat muslim supaya kalian ini maju, supaya kita ini dekat dengan Allah, datangilah majelis-majelis taklim. Jadi duduk panitia sing undang apa maneh organisasi. Ya. Organisasi, panitia, para ustadz itu mereka hanya menyebar undangan. Maka kalau mau tenang hatinya, datangi ke majelis taklim. Itu janji siapa? Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Rasulullah SAW. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Itu kalau kita rajin hadir di majelis taklim begini, Pak, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan sebanyak apapun itu kasih sayangnya. Bagaimana kita tidak tercurahkan kasih sayang dari Allah? Wong kita sama-sama bertemu dengan saudara kita di tengah-tengah majelis taklim, bersalaman, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan dosa-dosa, menghilangkan dan menghapuskan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Ini rahmat kasih sayang Allah, napa mboten? Kasih sayang. Belum lagi ada yang mengatakan ya, di sebuah hadis yang derajatnya bisa dikaji kembali ya. Barang siapa yang melihat manadzara ilal ulama nadratal mahabbah, melihat kepada ulama, kepada seorang guru dengan kacamata cinta, mahabbah itu cinta, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan satu malaikat yang dia itu senantiasa beristighfar sampai hari kiamat untuk dirinya. Bahkan seperti itu. Ada lagi, innal malaikata la tad'u ajnihataha ridon li talabil ilmi. Sesungguhnya para malaikat itu merundukkan sayapnya, membentangkan sayapnya, lalu ditundukkan sayapnya itu kenapa? Ridho. Karena ridon li talabil ilmi. Jadi tolabul ilmi itu bukan hanya anak-anak usia-usia belia saja, tetapi simbah-simbah kalau mau hadir di majelis taklim juga namanya thalibul ilmi. Malaikat juga begitu, melindungi kita semuanya, menaungi kita semuanya, karena saking senenge wis tuwa-tuwa sampun sepuh-sepuh tapi tasih urun dugi teng majelis taklim. Rahmat yang terakhir ya, selain ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memberikan kita pengetahuan ilmu agama yang baru, lalu Allah menambah tali silaturahim di antara kita. Selain itu yang sedang kita pegang sekarang ini di antara rahmat Allah. Ketika haus kita bisa minum, ketika lapar kita bisa makan. Itu di antara rahmat Allah sing paling gampang untuk kita lihat. Dan yang ketiga, wahafathumul malaika, dan para malaikat itu senantiasa menaungi kita.
Jadi kalau kita bisa melihat hal-hal yang gaib, ya, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Rasulullah SAW, itu kalau kita melihat di sini itu ya atas ini para malaikat yang menaungi para orang-orang thalibul ilmi. Jadi kita ini setiap hari ada 24 malaikat yang bertugas khusus, bertugas pokok untuk senantiasa melekat dengan kita. 2 jenis malaikatnya. Yang pertama adalah malaikat al-hafadhah, dan yang kedua adalah malaikat al-katabah. Belum lagi malaikat-malaikat yang menyertai kita ketika kita silaturahim, ketika kita masuk masjid, ketika kita berkumpul bersama kaum muslim dan muslimat. Jadi malaikat al-hafadhah itu adalah malaikat penjaga. Allah mengutus setiap harinya 10 untuk shift malam, 10 lagi untuk shift siang. Semakin kita taat, semakin kita bertakwa, semakin kita soleh, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada malaikat-malaikat al-hafadhah ini untuk menjaga kita. Semakin kita maksiat, semakin kita menjauh dari Allah, semakin kita tidak mengingat Allah, maka demikian pula kekuatan-kekuatan para malaikat itu, ya kadang-kadang kalau bapak-bapak ini kalau melihat orang soleh itu senang bantu, apa senang orang bantu? Melihat orang soleh itu senang apa enggak? Ya, kalau melihat orang tidak soleh, mabuk-mabukan, berjudi, merusak tatanan sosial, itu kira-kira kita lebih senang apa kita nggak senang? Tentu nggak senang. Malaikat juga seperti itu. Wa dzakarallahu fi man indah. Ini yang keempat fadilahnya. Ketika kita hadir di tengah-tengah majelis ilmu seperti ini nanti kita bubar menuju ke tempat dan rumah kita masing-masing. Malaikat pun juga bubar. Mereka juga pergi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang kedua itu jenisnya tadi adalah al-katabah. Al-katabah itu penulis, sing menulis amal baik. Kalau yang menulis amal baik namanya siapa? Raqib. Yang menulis amal buruk namanya atid. Ibu-ibu lebih seneng nek amal buruknya ditulis apa amal baiknya yang ditulis? Amal baik. Nek iso kita melakukan keburukan ojo ditulis karo malah malaikat. Pengennya begitu. Tapi memang demikian. Jadi malaikat raqib dan malaikat atid, di antara keduanya pemimpinnya adalah malaikat raqib, si pencatat kebaikan. Kenapa? Karena kalau kita berbuat baik, maka malaikat raqib langsung nulis. Tetapi kalau kita berbuat buruk, maka yang dilakukan oleh malaikat atid apa? Kata malaikat atid, ya raqib, a'aktub. Wahai malaikat raqib, perlukah saya tulis? La taktub la'allahu yastaghfiru aw yatub. Jangan kamu tulis sampai dia beristighfar atau bertaubat. Jadi kalau kita lupa, kalau kita bermaksiat, kalau kita berbuat buruk dan salah, maka segeralah bertaubat. Yang terakhir, begitu malaikat-malaikat kita semua pergi, para malaikat itu juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikat, dari mana engkau wahai malaikat? Kata malaikat pertama, ya Allah, saksikanlah baru saja hambamu ini hadir di sebuah majlis di mana di dalamnya terdapat hamba-hambamu yang senantiasa beristighfar kepadamu. Kata malaikat.
Allah menjawab saat itu juga, saksikanlah wahai para malaikat, sesungguhnya saat ini pula aku telah mengampuni dosa-dosa orang yang senantiasa beristighfar kepadaku di majelis itu. Yang kedua, dari mana engkau wahai malaikat? Bukan karena Allah nggak tahu ini, Allah mengerti dari mana malaikat itu. Dari mana engkau wahai malaikat? Saksikanlah wahai Allah, sesungguhnya aku baru saja menghadiri sebuah majelis di mana di dalam majelis tersebut terdapat hamba-hambamu yang senantiasa memohon kepadamu untuk ditunaikan seluruh hajat-hajat hidupnya. Apa kata Allah? Kata Allah, saksikanlah wahai para malaikat, saat ini pula aku telah menunaikan dan menjamin hajat-hajat yang diperlukan oleh para hamba-hambaku yang hadir di dalam majelis yang kau hadir. Makanya kalau saya tanya, di antara kita ini ada yang kelaparan nggak? Benar nggak ada yang kelaparan? Ada yang kelaparan? Nggak ada loh. Tapi kalau pengen rendang ada? Pengen telur ada? Mungkin pengen telur, pengen rendang, tapi udah kenyang, nggak lapar. Yang selama dia hidup sampai sekarang, di antara kita apakah masih ada orang-orang yang kalau hujan kehujanan dan kalau panas kepanasan tidak ada tempat untuk berlindung? Ada? Nggak ada ya? Ada. Di antara kita, apakah ada orang-orang yang masih tidak mampu untuk menutup auratnya? Ada? Nggak ada. Berarti Allah sudah mencukupi hajat-hajat kita. Jadi sebetulnya hidup itu fleksibel dan sangat simpel. Yang penting kalau kita sudah hujan, ketika hujan kita sudah tidak kehujanan. Ketika kita cuacanya panas, kita sudah tidak kepanasan. Terus ketika kita itu lapar, ada makanan untuk dimakan, maka itu sudah suatu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak harus kita makannya macam-macam, nggak harus punya rumahnya yang mewah, nggak harus punya mobilnya yang bagus. Yang penting selagi kita bisa pergi, bisa untuk dakwah, bisa untuk berlindung, bisa untuk mencukupi kebutuhan kita sehari-hari, untuk tegak supaya bisa sholat dengan sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sudah cukup. Jadi kadang-kadang ustadz, kiai mobilnya bagus-bagus itu ya bukan punya sendiri. Kalau kita maunya memiliki apa menikmati ya, tak tanya. Bapak-bapak ini maunya memiliki atau menikmati? Menikmati. Benar menikmati? Nggak punya nggak apa-apa, sih penting bisa menikmati. Cukup. Ada orang yang dia memiliki segalanya, tetapi dilalah stroke. Rumah mewah, besar, mobil mewah, istri nggak cukup 1, 2, nggak cukup 2, 4, ya, makanan berlimpah, tapi stroke. Ujian dari Allah. Ujian dari Allah, tantangan hidup terbesar itu saat kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Stroke, punya segalanya. Stroke. Ada ibu-ibu, bapak-bapak, ya nggak seberapa. Yang penting makan cukup, mau kemana-mana bisa, kadang-kadang ngangkot, kemudian rumah ya sederhana, ya. Tapi sehatnya Masya Allah.
Mau pilih yang pertama apa kedua? Ya. Jadi ini kita perkaranya tidak ada di dunia ini hak kepemilikan secara total. Semua ini punya siapa? Punya Allah. Maka jangan sampai kita merasa bahwa saat ini yang sedang melekat kepada diri kita itu adalah milik kita. Semua milik siapa? Milik Allah. Dan itu dalam rangka supaya bisa dimanfaatkan oleh diri kita memenuhi hajat hidup kita. Cuman hajat hidup loh. Jadi kadang yang kita butuhkan itu sedikit, tapi yang kita inginkan banyak. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ketika kita membangun peradaban awal kali itu kan dari anak-anak kita. Bagaimana anak-anak kita itu akan mencontoh kita sholatnya, ya. Yang putri akan mencontoh kepada kita ketaatannya seorang istri kepada suami. Yang anak-anak putra-putra kita juga akan mencontoh kita bagaimana tanggung jawab bapaknya atau suaminya kepada istri dan keluarga, ya kan? Setelah itu baru akan berkembang lagi kemana? Ke lingkup sosial kemasyarakatan. Maka kalau berangkatnya tidak dari tauhid, tidak dari akidah, tidak dari keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka peradaban yang kita kejar adalah peradaban yang semu. Peradaban yang kita kejar adalah peradaban duniawi. Ini yang harus kita perlu perhatikan. Jadi khairun nas anfa'uhum linnas. Rasulullah SAW sudah mencontohkan kepada kita semua. Ya. Rasul itu paling ahli menikmati meskipun tidak memiliki. Pak. Kalau Rasulullah SAW beliau itu pengen mengejar dunia saja selesai. Bayangkan usia 25 tahun tahapan beliau ini sudah menjadi seorang manajer, seorang direktur operasional perusahaan ekspor dan impor. Itu Rasulullah. Kemudian menikah dengan Sayyidah Khadijah. Bisnis di situ dipercaya oleh orang banyak, oleh para investor-investor untuk menggerakkan permodalannya. Bahkan orang-orang Quraisy itu mengakui bahwa kalau bisnis dengan Muhammad tidak akan pernah rugi. Ini kalau Rasul mengejar dunia saja selesai. Tetapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Ketika Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhijrah dari Makkah menuju ke Madinah, apakah ada harta-harta beliau yang dibawa? Uang ditinggal apa dibawa? Harta benda tinggal apa dibawa? Kios-kios ditinggal apa dibawa? Bahkan keluarga ditinggal, kendaraan ditinggal. Kita pengen pindah kemana-mana, nek iso omahe digowo, tapi nek ora keron omah. Jadi kadang-kadang yang menghalangi dakwah kita, menghalangi jiwa-jiwa kita untuk membangun peradaban, itu kadang-kadang dunia juga. Peradaban kita gak maju kadang-kadang karena dunia. Keron omah, keron kompore urung mati. Ya macam-macam. Jadi itu ya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Ini kita mencontoh kepada bagaimana Rasulullah SAW di dalam membangun peradaban sampai Islam menyeberang dari Jazirah Arab menuju wilayah Jazirah Indonesia. Itu dimulainya dari tauhid. Ya tauhid dimulainya dari mana? Akidah dimulainya dari mana? Di tempat-tempat seperti ini. Kenapa?
Di situ ada orang-orang yang saling belajar, membangun keilmuan. Di situ ada orang-orang yang saling membaca Al-Quran, mendengarkan kajian, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, dari mana engkau wahai malaikat? Kata Allah. Malaikat menjawab, saya baru saja hadir di sebuah majelis, wahai Allah, di mana di majelis tersebut terdapat orang-orang yang senantiasa memuji. Ya. Maka kata Allah, saksikanlah wahai malaikat, sesungguhnya aku telah memuji orang-orang hamba-hambaku yang hadir di majelis, di mana majelis tersebut telah engkau hadiri. Maka sekarang nama kita itu sudah naik. Nama kita itu sudah dipuji sama Allah. Sudah sampai nama kita di kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang terakhir itu wa dzakarallahu fi man indah. Allah menyebut siapapun nama-nama di hadapannya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, maka pentingnya majelis ilmu untuk belajar tentang tauhid supaya anak-anak kita baik, keturunan-keturunan kita baik, itu adalah majelis ilmu yang senantiasa di dalamnya kita bisa semakin mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalamnya itu kita bisa semakin sadar bahwa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati faqat, itu tidak lain hanya untuk atau milik Allah. Kalau kita di dalam majelis taklim justru semakin jauh dari inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, maka bisa jadi sholat kita malah menjadi sholat yang tidak menentukan atau tidak menjauhkan diri kita daripada fahsya dan munkar. Jadi kalau hadir di majelis taklim itu secara kafah, secara betul-betul kita itu mendengarkan, meresapi, dan betul-betul menilai bahwa majelis taklim inilah yang senantiasa mengingatkan kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya zat yang telah menjamin kehidupan kita. Karena pokok pertama itu tauhid. Pokok pertama itu adalah tauhid dan akidah. Semua nabi-nabi itu ajarannya adalah ajaran tauhid. Mereka dituntut untuk menyembah satu-satunya Tuhan, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tauhid. Sekarang ini kan banyak orang-orang yang gelisah, di mana kemunduran peradaban itu karena banyaknya orang gelisah, banyaknya orang khawatir, banyaknya orang takut, banyaknya orang maksiat. Jadi sekarang ini banyak orang gelisah. Ketika tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup, itu di Jagakarsa. Kemarin saya ketemu dengan teman saya yang tetangganya kebetulan itulah yang membunuh 4 anaknya. Kenapa? Gara-gara ekonomi. Ada orang-orang pemuda-pemudi mudah untuk dipengaruhi gara-gara apa? Untuk mendapatkan harta. Apalagi Pak? Di Kalimantan, di sana kami punya santri, ada 25 santri. Kita sedang membangun pesantren di tengah-tengah hutan sawit, lokasinya pas seberang jalan raya. Itu banyak sekali orang-orang yang ditawari oleh misionaris. Anda masuk ke agama kami, maka akan saya berikan Anda
1 petak tanah dan kita bangunkan rumah untuk keluarga. Sampai sebegitunya. Kenapa? Karena tauhid, karena akidah, karena kekuatan jiwa dia di dalam berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala itu masih sangat kurang. Nah, kalau kita nggak berpegang teguh kepada Allah, bagaimana kita bisa istiqomah? Kalau kata guru saya, ar-ridho bil iqamah huwa ainul karamah. Ridholah terhadap posisi, tempat, terimalah tempat kita di mana, posisi kita di mana. Kita lagi senang, kita bersyukur. Kita lagi susah juga kita perlu untuk bersyukur. Sesusah-susahnya kita, ya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menelantarkan kita dalam keadaan kelaparan. Paling susah gara-gara kita punya cicilan. Susah paling gara-gara kita punya anak meh bayar semesteran. Tapi kalau kita lakukan, kalau itu kita jalani, kita terima, huwa ainul karamah. Disitulah terdapat muara dan sumber-sumber dari karomah-karomah yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sembarang orang. Ya, ar-ridho bil iqamah huwa ainul karamah. Pernah persiapan semesteran untuk anak-anak susah? Pernah boten? Pernah cicilan susah? Pernah. Ketutup nomor badan? Ketutup. Saat kita masukkan anak-anak kita ke sekolah, kita menjadi santri atau wali santri? Wali santri. Saat kita mengajar, kita jadi wali kelas. Kenapa namanya wali coba? Karena al-waliyu huwa man kana Allah yatawalla amrahu. Wali itu adalah barang siapa ketika Allah menjamin, ya, Allah bertanggung jawab, Allah memudahkan, Allah memenuhi seluruh urusan-urusan dia. Jadi kalau kita punya anak di sekolah, kita sebagai wali santri, kangenan semesteran, wajar. Setelah anak kita mentas dari sekolahan, kita masih jadi wali santri yang memboten. Sudah bukan jadi wali santri, sudah bukan wali lagi. Karena keajaiban-keajaiban yang Allah tunjukkan kepada kita saat di tengah-tengah kesulitan, itu adanya pada saat anak-anak kita berada di sekolah. Saat itu kita menjadi wali. Jadi kadang-kadang usaha susah, harusnya ini deadline ini kita nggak bisa bayar untuk anak-anak sekolah, tapi kok dilalak tiba-tiba dapat rezeki. Jadi yang membiayai dan memberi rezeki anak-anak kita di sekolah, kita atau Allah? Jangan salah, ya, jangan salah. Yang guru, ada anak-anaknya yang pintar? Ada anak-anak yang bodoh? Ada juga. Kira-kira mereka itu sama-sama lulus semua dari sekolah apa enggak? Lulus juga ini. Padahal bodoh. Padahal uang yang diatur. Ya. Berarti yang memintarkan anak-anak kita, yang memberikan rezeki kepada dia berupa kelulusan untuk naik ke level selanjutnya, kita apa Allah? Pada hakikatnya itu Allah. Makanya kita disebut sebagai wali kelas. Jadi penaknya wali kadang-kadang gitu, Pak. Jadi wali songo itu enak. Karena apa? Man kana Allah yatawalla amrahu. Mereka itu sudah ditanggung jawabi, dipenuhi, kemudian apa lagi? Ya. Semua urusan-urusan dan keperluannya sudah dijamin sama Allah. Kalau kita merasa bahwa kita ini dijamin sama Allah keperluan-keperluannya, segala kesulitan-kesulitannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan-jangan Bapak Ibu ini wali lagi. Ya, itu mantan Allah.
Maka inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jadi sesungguhnya para wali-wali Allah itu tidak memiliki sama sekali kekhawatiran, kesedihan, ketakutan dan kekhawatiran di masa depan. Walahum yahzanun, dan tidak memiliki kesedihan tentang sesuatu yang telah berlalu. Itu wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ya, saya hanya ingin menyampaikan, itulah pentingnya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas saya, tugas kami, tugas ustadz, tugas kiai-kiai, tugas orang-orang para ulama itu 3. 1, menghidupkan orang mati. 2, mengobati penyakit kulit. Yang 3, menyembuhkan orang buta. Itu tugasnya para ustadz, para guru, para ulama, para kiai. Itu 3. Menghidupkan orang mati, menyembuhkan apalagi tadi? Penyakit kulit, kemudian mengobati orang yang buta. Orang mati itu adalah orang-orang yang sejatinya dia bisa bergerak. Sejatinya mereka bisa makan, bisa minum, bisa bekerja. Tetapi dia dikasih mata oleh Allah tidak untuk melihat kebaikan. Dia dikasih telinga tidak untuk mendengar. Dia dikasih hati tidak untuk berperasaan. Itu orang-orang yang mati jiwanya. Menyembuhkan penyakit apalagi kulit. Ini kulitnya sehat semua apa sakit? Serius ya? Sehat. Menyembuhkan penyakit kulit itu adalah ketika seseorang sholat, tapi sholatnya tidak bisa untuk menjauhkan orang tersebut dari kemaksiatan dan tidak bisa mendekatkan orang tersebut kepada amal yang ma'ruf. Sholatnya hanya sampai syariat saja. Allahu Akbar. Habis itu ruku. Setelah itu i'tidal. Setelah itu sujud. Baca doa. Tetapi tidak sampai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga setelah selesai sholat, dagangan sepi, ngeluh. Sehingga setelah selesai sholat, anak-anak nakal mengeluh. Setelah selesai sholat, apalagi kena musibah sedikit, mengeluh lagi. Jadi kehidupan kita isinya keluhan-keluhan aja semua ya Pak isinya. Itu kalau kita sholatnya hanya di kulit saja. Maunya Allah kan kita sholat, di dalam sholatnya betul-betul mengenal Allah. Kalau kita sudah mengenal Allah Pak, kita bisa melihat para nabi-nabi Allah. Nabi Ayub itu sakit berapa bulan, berapa tahun? 18 tahun sakit kulit, ya, yang sehingga kalau beliau ini mau sholat harus dibersihin dulu. Itu beliau nggak minta sama Allah, ya Allah tolong sembuhkan penyakit saya. Nabi siapa lagi? Yunus ditelan oleh ikan paus. Kira-kira Pak, kalau kita bayangkan, kalau kita masing-masing yang ditelan oleh ikan paus, kira-kira minta sama Allah nggak? Minta apa? Ya Allah buka ini mulutnya ikan paus. Ya Allah gelap, kasih penerangan ya Allah. Ya Allah mambune amis, kasih parfum ya Allah. Macam-macam. Tapi apa kata Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Di mana permintaannya Nabi Yunus? Permintaan Nabi Yunusnya di mana? Gak ada minta dibuka mulutnya ikan paus. Padahal mestinya mati. Nabi Ibrahim
Beliau ini minta kepada Allah, ditawari oleh Nabi, ditawari oleh malaikat Jibril. Wahai Nabi Ibrahim, apabila engkau berkehendak, akan aku padamkan api ini. Sebelum beliau ini dimasukkan ke dalam api. Ya Nabi Ibrahim, yang ngasih tawaran sementara ini masih kamu. Beda lagi kalau Allah. Jangan, nggak usah. Akhirnya dimasukkan ke api neraka, ke dalam api atau tidak? Harusnya mati nggak? Harusnya mati loh. Tapi Nabi Ibrahim mati atau tidak? Nggak mati. Kenapa? Karena memiliki puncak akidah, kepasrahan, ketauhidan, keyakinan kepada Allah Subhanahu. Asal kita ini yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua urusan dunia itu selesai. Bahkan Nabi Ibrahim menemukan sifat api yang lain, yaitu sifat api apa? Selain panas, dingin. Oh, ternyata api dingin juga ya, kata Nabi Ibrahim begitu. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mengobati penyakit kulit itu seperti itu. Jadi kalau kita mau ngeluh, kita mau gersah, kita mau berkeluh kesah, itu cukup sama Allah, nggak usah sama yang lain. Dan kalau bisa nggak usah ngeluh, dablek aja. Ya. Ya, kalau bisa dablek aja sama Allah. Ya Allah, aku kon sholat, ya wis sholat. Ya Allah, aku kon susah, ya wis susah. Yang penting sudah ikhtiar. Ya Allah, saya suruh bahagia, nikmati kebahagiaan dan jangan lupa bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena Allah itu sudah mewajibkan kita. Ketika kita sholat, setelah takbiratul ihram, baca doa iftitah, yang dibaca adalah doa surat Al-Fatihah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, Allah menggunakan kata-kata Alhamdulillahirabbil alamin ini nggak main-main. Ada kata-kata di situ, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Kenapa Allah tidak menggunakan dengan Alhamdulillah ilahil alamin? Pakainya Rabbil alamin. Ada yang bisa jawab di sini? Saya kasih voucher umroh gratis. Ada yang bisa jawab? Tidak ada? Allah pakainya Alhamdulillahirabbil alamin, tetapi tidak menggunakan Alhamdulillah ilahil alamin. Padahal kata-kata ilahun dan Rabbun itu sama-sama Tuhan artinya. La ilaha illallah artinya apa? Tiada Tuhan kecuali Allah. Sama. Ada yang bisa jawab kenapa? Voucher umroh, halo? Gak ada? Mau tahu jawabannya? Sekarang ya, saya jawab Pak. Kalau kata-kata ilah artinya Tuhan, konteksnya adalah kita sebagai seorang hamba. Ya. Jadi dua-duanya antara ilahun dan Rabbun itu memiliki korelasi antara Tuhan dengan hambanya. Bedanya ketika ilahun itu kita sebagai hamba yang ada di bawah, sebagai ciptaan Allah, sebagai seseorang yang menyembah Allah, itu memiliki kewajiban ya, untuk memenuhi hak-hak Allah berupa ketaatan, melaksanakan kewajiban, dan mewujudkan penghambaan kepada Allah yang berada di atas. Jadi kita di bawah, Allah di atas. Tetapi kalau Rabbun, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha yang Allah ini adalah zat maha tinggi, memiliki hak
memiliki tanggung jawab kepada hamba-hambanya yang telah diciptakan. Maka ketika kita senang, ketika kita susah, itu kembali lagi urusannya kepada siapa? Kepada Allah. Makanya ketika Allahu Akbar, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta, Tuhan yang telah mengatur semesta alam. Jadi kalau kita lagi susah ya memang karena susah itu lagi dibikin sama Allah. Kita disuruh belajar sama Allah supaya semakin dekat dengan Allah. Jadi ini harus betul-betul masuk ke dalam diri kita. Karena kalau enggak, meskipun kita gampang sholat, kita selalu sholat, tetapi kita mudah untuk menyalahkan, mudah untuk mengeluh, mudah untuk mencari kambing hitam. Jadi kalau di dalam kitab hadis Arba'in Nawawi itu ada 4 ciri-ciri orang diterima sholatnya. Ada 4 ciri-cirinya. Yang pertama, syuhudul akal. Yang kedua, hudurul qalb. Yang ketiga, khudu'ul abdan. Yang keempat, khusyu'ul jawarih. Syuhudul akal itu akal kita bersaksi bahwa yang kita hadapi sekarang ini adalah Allah. Gak ada yang lebih penting kecuali apa yang sedang ada di hadapan kita. Ketika kita mengajar, aku bersaksi bahwa ini adalah pekerjaan yang mulia. Dan di depan kita adalah amanat-amanat kita dalam rangka perjalanan kita di dalam kehidupan menuju Allah. Saat di rumah tangga, akal kita bersaksi bahwa rumah tangga kita lebih penting surganya daripada yang lainnya. Dan sebagai suami, kepala keluarga memiliki tanggung jawab untuk sama-sama mengantarkan keluarga besar itu menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini syuhudul akal. Tetapi kalau kita sholat, pikiran kita masih memiliki hal baik besar atau kecil yang merasa bahwa itu masih jauh lebih penting daripada sholat kita. Ini sholat kita itu memiliki indikasi untuk tidak diterima. Yang kedua, hudurul qalb. Kehadiran apa? Kehadiran batin kita. Nah, kita masuk musola, mau sholat duhur, tetapi batin kita ini masih belum berada di musola bersama dengan jasad kita. Batin kita, hati kita ini belum hadir di situ, maka jangan-jangan sholat kita belum diterima oleh Allah. Jadi kalau jasad kita dengan batin kita itu terpisah, ini ada potensi ketidaksabaran. Kalau ibu-ibu di sini sekarang jasadnya, tapi hati dan batinnya sudah ada di pasar, ini pengen ngerungokke pengajian, apa pengen mulai cepat-cepat? Pengen mulai cepat-cepat dan kelihatan gelisah. Jadi gitu. Jasad dan hati harus hadir pada tempat yang sama. Demikian juga ketika kita misalkan yang akan melaksanakan akad nikah, itu jasadnya ada di depan penghulu, ya batinnya juga ada di depan penghulu, di depan keluarga yang akan perempuannya dinikahinya. Kira-kira Pak, nek kita mau akad, jasadnya sudah salim-saliman, tapi hatinya masih ada pada perempuan lain. Ayo, Samara. Ya kan? Jadi hati-hati dengan kehadiran hati. Hati-hati dengan kehadiran hati. Yang ketiga, khudu'ul abdan. Badan kita tunduk. Kon sholat ya sholat. Ya. Sholat itu ada takbiratul ihram, ada ruku, ada sujud, ya toh. Nek kon ruku malah sujud, nek kon sujud malah ruku, diwalik, sah apa enggak? Enggak sah. Itu namanya badan kita tidak patuh terhadap aturan-aturan di dalam sholat.
Kalau sudah berkeluarga, kepala keluarga punya kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap keluarga, punya. Di situ ada rumusan-rumusan ikhtiar untuk mencari nafkah, ada. Ada yang jadi guru, ada yang jadi apa? Pengusaha, ada yang jadi pebisnis, ada yang jadi macam-macam profesinya. Maka apapun itu profesinya, itu bagian ikhtiar fudu'ul abdan untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Yang terakhir khusyu'ul jawarih. Apa namanya? Anggota tubuh dari atas sampai bawah, luar dan dalam khusyuk. Ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, ada nyamuk datang, dicopot Pak, krasa ora. Nek wong khusyuk iki krasa ora. Wis ora krasa. Ya kan? Saking khusyuke. Ya. Orang khusyuk itu membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ini peradaban yang paling utama. Kita nggak usah bermimpi mau bangun apa-apa deh. Mau bangun peradaban. Kalau peradaban di dalam rumah tangga kita itu masih berantakan, ya, karena kuncinya di sini. Ini kalau kita khusyuk, ya, kalau kita khusyuk, bapak-bapak ini khususnya, ada perempuan lain yang lebih cantik daripada istri kita kira-kira kita tergoda apa enggak? Ya, benar? Nggak akan tergoda. Kenapa? Karena akal kita sudah bersaksi bahwa yang paling indah dipandang adalah istri. Kedua, hati kita sudah terlanjur hadir di dalam rumah tangga kita dan terikat terpaut dengan hati istri. Nggak ada pada perempuan lain. Khudu'ul abdan, ya, kita sudah terlanjur berjibaku untuk sama-sama menunaikan apa? Menunaikan kewajiban kita sebagai kepala rumah tangga bersama dengan istri dan anak-anak. Jadi ada perempuan lain yang lebih cantik, nggak tergoda. Ya, sholat juga seperti itu, tidak ada godaan. Jangankan anak-anak yang teriak-teriak di belakang, orang ngaruh karena apa? Syuhudul akal, hudurul qalb, khudu'ul abdan, semuanya sudah pada Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri-ciri ibadah kita. Demikian Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Mudah-mudahan ini, ya, jadi akidah itu kunci paling utama. Akidah kunci paling utama. Saya mengkampanyekan, kalau masih punya